Oke teman-teman, kita langsung masuk ke materi baru ya, yaitu tentang pangkat. Oke, pangkat itu apa sih? Ya, pangkat adalah bilangan yang dikalikan dengan dirinya sendiri hingga beberapa tingkat. Nah, notasi pangkat digunakan untuk menuliskan berapa kali suatu bilangan dikalikan secara berulang dalam bentuk yang lebih sederhana. Nah, itu definisinya ya. Nah, daripada membayangkan sulit ya, kita langsung masuk ke contoh soal. Nah, sebelum kita masuk ke contoh soal, saya mau jelaskan terlebih dahulu tentang rumus-rumusnya ya, rumus-rumus yang sering dipakai, sifat-sifat yang sering dipakai ketika kita berhadapan dengan soal-soal perpangkatan ya. Sebelum kita masuk ke sifat-sifat, kita masuk ke definisi dulu. Misalnya di sini saya buat A pangkat P ya. Jadi A pangkat P itu maksudnya A kali A kali A dan seterusnya sampai P kali ya. Jadi kalau kita pakai contoh misalnya katakanlah 3 kali misalnya 3 pangkat 4, artinya apa? Artinya 3 kita kalikan 3 kita kalikan 3 kita kalikan 3, ngali 3 nya berapa kali? Sebanyak 4 kali, 3 kali 3 kali 3 kali 3 gitu ya. Kalau 2 pangkat 3 artinya 2 kali 2 kali 2 sebanyak 3 kali ya. Itu artinya tinggal kita kalikan satu-satu ya. 2 kali 2 kali 2 berapa nih? 4 kali 2 8 ya. 3 kali 3 9 kali 9 81 ya, tinggal begitu aja ya. Ini artinya bukan 3 kali 4 loh, salah ya. Ini banyak ada beberapa orang yang saya temui bilang 3 pangkat 4 itu 3 kali 4, 2 pangkat 3 2 kali 3, salah ya, salah. Nah, yang di depan ini disebut bilangan pokok. 3 ini bilangan pokok, 2 ini bilangan pokok. P disebut eksponen atau pangkat yang menunjukkan banyaknya faktor. Nah, ini pangkat. Bilangan pangkat itu 4. Yang di sini, yang dalam kasus ini bilangan pangkatnya 3. Ingat ya, yang bawah itu bilangan pokok, yang atas bilangan pangkat. Oke, kita lanjut. Nah, misalnya ada kasus di mana bilangan pokoknya sama, pangkatnya berbeda. Kalau dikalikan sama jadi jumlah. Misalnya 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 4 itu sama dengan 2 pangkat 4 tambah 3 atau 3 tambah 4 sama dengan 2 pangkat 7. Ini berlaku kalau bilangan pokoknya sama. Ingat, bilangan pokoknya sama ya. Begitu pula kalau dibagi itu sama dengan dikurangi 2 pangkat 4 bagi 2 pangkat 3, artinya 2 pangkat 4 kurangi 3 sama dengan 2 pangkat 1 atau 2 gitu ya. Kemudian A kali B pangkat P. Nah, di sini bilangan pokoknya enggak sama, tapi bilangan eksponennya sama. Nah, ini bisa dipecah. Misalnya 2 kali 3 pangkat 4 itu bisa dijabarkan 2 pangkat 4 kali 3 pangkat 4 itu bisa ya. Nah, ini contohnya X kali Y pangkat 3 sama dengan X pangkat 3 kali Y pangkat 3 sama. Oke, lanjut ke sifat 5. A pangkat K per B A per B pangkat K sama dengan A pangkat K bagi B pangkat K. Ini sama aja ya. Kalau ini dikali, ini juga bisa untuk pembagian, sama aja. Nah, yang unik adalah kalau A pangkat K dipangkatkan lagi itu sama dengan dikali. Contohnya 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi 4 itu sama dengan 2 pangkat 3 kali 4 sama dengan 2 pangkat 12 gitu ya. Nah, ini ada sifat-sifat yang lain ya. Ada pangkat 0. Berapa pangkat 0? Itu 1 loh, kok bisa? Nah, sesuai dengan sifat nomor
2, misalnya 2 pangkat 2 per 2 pangkat 2. Kalau kita masuk ke sifat nomor 2, artinya ini jangan 2 lah ya, misalnya katakanlah 2 pangkat 3 aja biar gak sama. 2 pangkat 3 per 2 pangkat 3 itu artinya 2 pangkat 3 kurangi 3, betul ya, sama dengan 2 pangkat 0 kalau menurut sifat nomor 2. Nah kalau kita lihat 2 pangkat 3 berapa? 8. 2 pangkat 3 8. 8 bagi 8 1. Artinya 2 pangkat 0 itu 1. Kita coba bilangan pokok yang lain. 3 pangkat 4 bagi 3 pangkat 4 itu sama saja 3 pangkat 4 kurangi 4 sama dengan 3 pangkat 0. Nah 3 pangkat 4 kali per 3 pangkat 4 berapa ya? 81 bagi 81 sama dengan 1. Jadi kelihatan kalau bilangan pokoknya sama, bilangan pokoknya berapapun, kalau pangkatnya 0 selalu 1. Ini harus dihafal. Kemudian pangkat bulat negatif, misalnya pangkat 2 pangkat minus 3, artinya apa? Sama dengan 1 dibagi 2 pangkat 3. Kayak gitu ya. Nah, kita masuk ke soal. 4x pangkat 3 y pangkat minus 2 dikali 3x kuadrat y pangkat minus 10. Nah, gimana caranya? Tinggal kita buka kurung aja ya, karena ingat perkalian sifatnya komutatif, artinya bisa diubah-ubah ini posisinya. Jadi tinggal gini aja, 4 kali 3 kan gitu ya, dikali x pangkat 3 dikumpulkan yang bilangan pokoknya sama. Ini bilangan pokoknya akan x pangkat 3 x pangkat 2 kali y pangkat minus 2 kali y pangkat minus 1. Loh, kenapa bisa dikelompokkan gini? Ingat sifat komutatif. Makanya kalian sebelum belajar sini kalian harus masuk ke video persamaan, itu yang penting ya. Itu basic dari sifat-sifat dasar dari persamaan ya. 4 kali 3 berapa? 12. X pangkat 3 x pangkat 2 bilangan pokoknya sama, bilangan eksponennya tidak sama, tinggal dijumlah x, 3 plus 2. Begitu pula y minus 2 minus 10, minus 2 ditambah minus 10, artinya 12 x pangkat 5 y pangkat berapa? Minus 12. Sudah selesai. Ini yang sudah paling gampang ya. Oke, kita masuk ke contoh berikutnya. Nah, ini 2x pangkat minus 5 y pangkat 3 per 8x pangkat 3 y pangkat minus 2. Tinggal kita pecah-pecah saja. 2 bagi 8 ya, dikali x pangkat minus 5 per x pangkat 3 dikali y pangkat 3 per y pangkat minus 2. Bagi teman-teman yang udah cepet ya enggak usah dipecah-pecah gini, langsung aja. 2 dibagi 8 berapa? 1/4. X pangkat minus 5 x pangkat 3 kita masuk ke sifat nomor 2, tinggal dikurangi saja, berarti x pangkat minus 5 minus 3 ya, dikali y pangkat 3 min 2 gini ya, berapa? 1/4 x pangkat min 5 min 3 min 8 y pangkat 3 min 2 pangkat di selesai. Sulit ya apa? Lanjut. Nah ini nih, mana nih? M pangkat minus 2 per M pangkat minus 2 kurangi 1. Ini kalau saya jabarkan gimana? Ingat, minus itu sama dengan 1/, ya. Jadi kalau saya jabarin 1/m kuadrat gitu ya, per 1/m kuadrat kurangi 1. Nah ini supaya apa ya, hilang ininya, 1/nya ini kita sederhanakan ya. Kita paling gampang ini kita kasih, ini kita kalikan m kuadrat, ini kita kalikan m kuadrat, sama ya.
atas dikalikan, bawah juga dikalikan. Loh kok bisa? Ya kalau saya bagi ini kan sama aja 1. Kita coret sama aja kalikan 1. Oke, M kuadrat kali 1/M kuadrat ya 1 ya. Bagi ini kurung ya. M kuadrat kali M kuadrat. Kenapa dikurung? Sifat distributif. M kuadrat kali 1/M kuadrat 1 dikurangi M kuadrat. Nah, selesai. Bentuk paling sederhana sudah. Nggak susah ya? Harusnya nggak susah. Lanjut. Waduh, gimana nih? 5 pangkat 4022. Wah, ini gimana ya? Tenang. Kita pakai sifat. Sifat apa? Ingat, sifat dasar. Kita pakai sifat distributif. Yang paling gampang. Nah, ini lihat. 5 pangkat 4022 ini kita nggak ngitung satu-satu ya. Kalau 5 pangkat 4022 ya bisa berapa digit nanti? Mungkin kalkulator udah error. Nah, kita pakai sifat distributif. Ini caranya. Ini kita pecah jadi 2. Kalau ini kita menggabungkan yang 2 jadi 1. Nah, sekarang yang 1 luas ini, yang 1 sebelah kanan kita jadikan 2. Ya. Ini sama aja saya tulis begini. 5 pangkat berapa? 4018 dikali 5 pangkat pelan-pelan aja ya. 4018 ditambah berapa supaya 4022? Ditambah 4 dikurangi 5 kali 4018 dibagi 5 kali sama aja kayak di atas. 4016 ditambah berapa supaya jadi 4024 ya? Dikurangi 5 pangkat 4016. Nah, ini dijumlah, kita pecah jadi 2. Jadi 5 pangkat 4018 dikali 5 pangkat 4 dikurangi 5 pangkat 4018. Begitu pula yang di bawah. 5 pangkat 4016 dikali 5 pangkat 4 dikurangi 5 pangkat 4016. Gitu ya. Ini agak kurang ke atas. Nah, kita pakai sifat distributif, kita kelompokkan ya. Ini 4018, ini 4018. Ini 5 pangkat 4. Ini berapa? Kita kasih 1 temennya ya, kan sama aja. 5 pangkat 4018 kali 1 ya 5 pangkat 4018. 5 kali 1 5. 10 kali 1 10. Sapi kali 1 sapi gitu ya. Ini sama aja sekali 1 ya biar gampang. Nah, kita kelompokkan pakai sifat distributif. 5 pangkat 4018 dikurung dikali 5 pangkat 4 tambah kurang 1. Begitu pula yang bawah. 5 pangkat 4016 kali 5 pangkat 4 kurangi 1. Nah, lebih sederhana ya. Nah, ini ada komponen yang sama dicoret. Nah, kita lihat 5 4018 pangkat 4018 dibagi 5 pangkat 4016. Berapa itu? Kita pakai sifat kedua. Kalau dibagi dikurang sama dengan 5 pangkat, ingat bilangan pokoknya harus sama ya. Kebetulan ini sama. 4018 dikurangi 4016 berapa? 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 berapa? 25. Selesai. Ya. Yang rumit ini bisa jadi lebih sederhana pakai sifat plus sifat perpangkatan termasuk sifat persamaan yang video yang sebelumnya ya. Udah ya. Lanjut. Wah, ini agak rumit ini. Tapi tenang aja ya. Kita selesaikan step demi step.
Kalau atau jika A pangkat 2 pangkat X sama dengan 2, maka hitunglah A pangkat 5X min A pangkat min 5X per A pangkat 3X min A pangkat min 3X. Nah, cara ngakalinya gimana? Kita kalikan aja ya. Kita kalikan aja. Supaya minusnya hilang ya. Coba kita kalikan A pangkat 5X per A pangkat 5X. Atas kali A pangkat 5X, bawah kali A pangkat 5X. Nah, ini sama aja kalau kita kurung, ini kan sama aja sifat distributif ya. Ini kali ini kurangi ini kali ini, sama aja. Jadi berapa? A pangkat 5X dikali A pangkat 5X dikurang A pangkat min 5X dikali A pangkat 5X dibagi A pangkat 3X dikali A pangkat 5X. Ini ya, ini kali ini kurangi A pangkat min 3X kali A pangkat 5X. Nah ini bilangan pokoknya sama, atasnya juga sama kebetulan ya. Nah tinggal dijumlah aja A pangkat 5X plus 5X kan gitu ya, dikurangi A pangkat minus 5X dikali A pangkat 5X dibagi A pangkat 3X ditambah 5X dikurangi A pangkat min 3X ditambah 5X ya, tinggal dijumlah. Nah sekarang hasilnya berapa? 5X tambah 5X 10X ya, A pangkat 10X dikurangi A pangkat min 5X tambah 5X berapa? 0 per A pangkat 3X tambah 5X A pangkat 8X dikurangi A pangkat min 3X plus 5X berarti A pangkat 2X. A pangkat 0 1 ya, jadi A pangkat 10X kurangi 1 per A pangkat 8X min A pangkat 2X. Nah masalahnya di sini yang tahu adalah A pangkat 2X, makanya A pangkat 10X sama 8X kita buat jadi 2X. Caranya gimana? Caranya kita pakai sifat ini nih, nomor 6 ya. Ini caranya. A pangkat 2X supaya jadi 10X berarti harus dikali berapa? Dikali 5, betul ya? Dikurangi 1 per A pangkat 2X kali berapa supaya jadi 8? 4 ya, dikurangi A pangkat 2X. Sudah selesai. Sama dengan A pangkat 2X dipangkatkan lagi 5 ya, kurangi 1 per A pangkat 2X dipangkatkan lagi 4 dikurangi A pangkat 2X. Nah, selesai. Tinggal A pangkat 2X tinggal kita ganti 2. Jadi 2 pangkat 5 kurangi 1 per 2 pangkat 4 kurangi 2. Ya. Nah, sekarang 2 pangkat 5 berapa? 32 kurangi 1 per 16 kurangi 2. Sama dengan berapa? 31 dibagi 16 kurangi 2 14. Selesai. Nah, nggak sulit ya, karena kita pakai apa? Kita pakai sifat, makanya nggak susah. Nah gimana caranya supaya ini apa, untuk soal-soal perpangkatan biar bisa cepat menyelesaikan seperti ini? Ya mau nggak mau sifatnya harus dihafal ya. Nah ini juga 2014 juga susah juga kelihatannya ya, tapi kita coba. Nah ini kayaknya nggak asing ini, min bla 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 min plus 1 bla 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 plus 1 A min B A plus B. Masih ingat ya sifat dasar di A kuadrat min B kuadrat sama dengan A min B A plus B. Nah yang bawah kita bisa sederhanakan, jadi A nya 2014 kuadrat ya, jadi 2014
kuadrat dikuadratkan kurangi 1 kuadrat. Udah dibagi ini atas ini penyebutnya pembilangnya 2015 2014 pangkat 4 dikurangi 1. 2014 kuadrat dikuadratkan berarti 2 kali 2 4. 1 kuadrat 1. Jadi 2014 pangkat 4 kurangi 1. Ini jadi 2015 yang atas ya. 2 kali 2014 pangkat 4 kurangi 1. Nah, ini ada yang sama nih. Tinggal coret. Jadi 2015 selesai, cepat ya. Kayaknya rumit, tapi kalau kita pakai sifat. Oke, lanjut. Nah, ini contoh soal. Sekarang pertanyaannya, buat apa sih kita belajar perpangkatan ini? Jangan-jangan nggak ada gunanya. Nah, enggak ya, ada gunanya. Nah, ini contohnya. Seorang peneliti mengamati pertumbuhan 50 bakteri pada sepotong makanan. Jika bakteri ini membelah diri menjadi 2 setiap 15 menit, prediksi berapa banyak bakteri setelah 4 jam pertama? Gimana caranya? Jadi gini, pertama itu 50 bakteri. Ini detik ke 0 ya, pada saat pertama lah ya. Kemudian menjadi 2 setiap 15 menit. Kalau jadi 2 berapa? Nah, gimana? Kalau jadi 2, ini. Kalau 1 bakteri jadi 2 jadi berapa? Membelah. Jadi 2 ya. Kalau 2 jadi berapa? Kalau satunya jadi 2, satunya jadi 2, jadi berapa? 4 ya. Kalau 3, setiap bakteri berubah jadi 2. Jadi 2, 2, 2. Nah, kelihatan ya polanya. Kalau 50 jadi berapa? Ya tinggal dikali 2 ini. Jadi ini 15 menit pertama itu jadi berapa? 100. Dari mana? 50 kali 2. 15 menit kedua jadi berapa? Ya 50 kali 2 ya, ini sebelumnya ya. Sebelumnya dikalikan 2 ini. Ya, jadi 100. Nah, yang selanjutnya dibagi pembelah diri jadi 2 lagi. Jadi berapa? 200. Dari mana? 100 kali 2 sama dengan 200. Kalau kita jabarkan 100 dari mana? 100 dari 50 kali 2. Kita kasih ini ya, dari atas ya, jadi 50 kali. Nah, kelihatan polanya ya. Ini kalau saya ringkas jadi berapa? 52 pangkat 2. Ini 50 kali 2 pangkat 1. Nah, gitu ya. Kira-kira misalnya sampai 15 menit yang ke N ya, jadi 50 kali 2 pangkat N. Ya, paham ya sampai sini ya logikanya ya. Jadi kita pakai model analisis seperti ini. Nah, sekarang lihat 4 jam itu ya, 4 jam itu 15 menit yang keberapa kan gitu ya. Ya tinggal kita bagi per 15 menit. Atau sama dengan ya biar gampang kita samakan ini ya. Samakan satuannya ya. 4 jam ini 15 menit berapa jam? Per 4 jam. Nah, jadi berapa? 4 jamnya udah bisa coret ya. 4 kali 4 dibagi 1/4 berapa? Ya sama aja 4 kali 4 16. Nah, berarti berapa banyaknya bakteri setelah 4 jam pertama? Banyaknya bakteri sama dengan setelah 4 jam ya, 50 pangkat 2 pangkat 16.
50 kali 2 pangkat 16. Nah 2 pangkat 16 berapa? Nah sebentar kita hitung ya. Nah ini 20 2 pangkat 16 65536 ya, sama dengan 50 kali 65536. Nah, berapa ini? Tinggal kalikan 5. Oke, sebanyak berapa? 3.276.800. Nggak susah ya, nggak susah harusnya. Kita coba lagi di slide selanjutnya. Soal lagi kayak nah ada lagi nih. Nah ini kasus bank. Jadi gini, misal modal awal ya, Budi nyetorkan ke bank sebanyak 1 juta rupiah. Misal modal awalnya 1 juta ya, bunganya 10% per tahun di tahun 2020. Tunjukkan berapa uang Budi pada tahun 2040. Nah ini ya, misalnya ini kan 1 juta ini sebagai modal awal ya. Katakanlah modal awal itu 1 juta ya. Nah misalnya di tahun pertama, ini tahun ke-0 ya, di tahun pertama berarti gimana, berapa uang Budi? Uang Budi adalah 1 juta. Ini aja biar gampang, kita kasih M gitu aja ya. Nanti M nya tinggal kita masukkan 1 juta gitu. Tinggal M ditambah 10% nya dari M kan gitu ya. Karena 10% nya M itu adalah bunga, jadi jumlah terus ya. Sama dengan kalau kita pakai sifat distributif ini, misalnya ini M plus 10% M ya. Kita pakai sifat distributif gimana? Ya M kali 1 plus 10% kan gitu. Sifat distributif ya. M kali 1 M ditambah 10% kali M plus 10%. Nah gini ya. Ini yang tahun pertama. Tahun kedua gimana? Tahun kedua ya sama. Berarti tinggal sekarang M-nya sudah berubah jadi ini. Jadi tinggal M 1 plus 10%. Nah ini ya, ditambah 10% nya dari ini lagi, M 1 plus 10% kali 1 plus 10% ya. Jadi ini modelnya sama ya, ini M karena awalnya M. Nah sekarang modalnya sudah M kali 1 plus 10%. Ya tinggal ini ganti, M nya jadi M 1 plus 10%, yang ini juga M plus 1 plus 10%. Dikelompokkan lagi jadi berapa? M 1 plus 10%, dikalikan lagi ini 1 plus 10% lagi. Nah gini ya. Nah, punya dua hal yang sama, ini 1 plus 10%, 1 plus 10%, berarti kita bisa sederhanakan 1 plus 10% pangkat 2. Nah, ini kelihatan ya, ini nggak ada pangkat artinya pangkat 1. Nah ini tergantung dari tahunnya, kalau 1 ya 1, kalau 2 ya 2. Nah kebentuk ya persamaannya. Jadi uang Budi pada tahun 2040 berarti tinggal gini, M plus jadi uang Budi sama dengan M1 plus 10% pangkat N, dimana N nya kita isi berapa? Ya 40 ke 20, 2020 berarti 20 ya. M nya itu 1 juta, 1 plus 10% pangkat 20. 1 plus 10%, 10%
10% itu 0,1 ya. Jadi 1 juta 0,1 ditambah 1,1 ya, pangkat 20. Nah ini berapa nih? Nah, tinggal kita hitung ya. Jadi 1,1 pangkat 20 ya, dikali dengan 1 juta. Nah ini 6.727.499,95 rupiah. Nah ini gitu ya. Ini berapa contoh kasus perpangkatan itu fungsinya apa sih? Fungsinya salah satunya ini. Oke, mungkin itu materi tentang pangkat ya.